Halo, selamat pagi. Ini pertama kali saya buat video di Pelabuhan Samarinda, ya. Eh, jadi pagi ini saya mau memantau arus mudik Lebaran dari Pelabuhan Samarinda. Nah, jadi ini kan puasa yang keempat ya. Hari ini tanggal 17 kelima ya, 17 Maret tahun 2024. Nah, jadi untuk arus mudik dari Pelabuhan Samarinda itu udah mulai terasa ya, terutama pekerja-pekerja yang dari sawit mudik balik ke Sulawesi. Nah, ini jadi hari ini ada Prince Soya yang udah di Pelabuhan Samarinda ya. Jadi untuk kedatangan hari ini ada juga Queen Soya. Kedatangan Queen Soya itu dari Parepare ya. Nah, ini Pelabuhan Samarinda. Mungkin ini video saya yang pertama kali untuk Pelabuhan Samarinda ya. Jadi untuk kapal pelni nggak ada yang masuk nih di Samarinda. Itu karena ada Pelabuhan Balikpapan kan. Ada apa? Mungkin terlalu dangkal ya untuk Pelabuhan Samarinda. Kalau zaman dulu sih ada ya, seingat saya ada dulu loser, kalau nggak salah ya loser ya, di sekitar di bawah tahun 2000-an kapal loser masuk ke Samarinda, mungkin tujuannya pada saat itu ke Makassar gitu kan, karena loser itu mungkin kapasitas di 1000 penumpang, mungkin estimasi saya ya, dan pernah kejadian kapal loser itu tabrakan sama kapal vessel tepatnya di Sungai Mariam pada saat itu ya. Cuman kurang lebih tahunnya saya lupa, ya sekitaran di bawah tahun 2000 lah ya. Karena apa, untuk di Samarinda ini menuju ke pulau lain masih banyak mengandalkan sisi laut gitu ya. Ya sisi udaranya juga ada gitu kan. Mungkin sebagian apa masyarakat yang berdomisili di Sulawesi itu lebih banyak memilih kapal laut, mungkin dengan catatan mereka bisa membawa barang yang lebih gitu kan. Karena kalau kita menggunakan pesawat ya mungkin maksimal bagasi di 15 kilo gitu kan, sementara untuk yang di kapal mungkin lebih bisa sampai 100 kilo bawaannya mereka, mungkin nggak ditimbang gitu kan. Nah, dan juga sebagian dari apa para pemudik tadi itu kebanyakan bawa motor, bawa mobil gitu kan, gitu. Jadi bisa diikutkan di kapal gitu ya. Nah, ini coba kita lebih mendekat lagi, kapal Prince Soya. Kelihatannya sih bisa masuk ya, cuman apa, saya takut nanti ditegur sama petugas, malu kan. Cukup kita ambil dari agak jauh. Oh, memang nggak ada jalan masuk, cuman nah itu coba lihat orang itu masuknya begitu dia. Kalau syukuran saya itu bisa nyemplung itu saya ke laut ke sungai. Saya nggak tahu KT Bumi Jaya ini punya Pelindo atau apa ya. Ini kan KT ya, ya mungkin kapal takbut Tunda kan, Bumi Jaya. Ini kapal Tunda nih yang bisa untuk bantu asis atau mau sandar, mau ini dari dermaga gitu ya. Nah, ini kapal Prince Soya. Jadi jadwal pemberangkatan dalam 1 minggu tuh 3 kali, dan jadwal kedatangan juga seminggu 3 kali untuk di Pelabuhan Samarindanya. Itu untuk di selain Samarinda sih ada ya tujuan dari Parepare itu ke Bontang juga ada. Cuman mungkin lebih banyak mendominasi itu ke arah Samarindanya gitu ya. Itu ini cukup ramai ini. Kalau saya tanya-tanya tadi sama TKBM nya di sini, itu kurang lebih jam-jam 9 sampainya di sini Queen Soya. Nah, ini saya nggak ngerti estimasi berapa penumpang ini. Kalau
Kalau saya lihat sih mungkin kurang lebih di 500-an ya, kalau saya lihat dari ininya. Beda sama si ini kemarin, sama Loser itu kan memang kapasitas 1000, jadi bisa masuk ke Sungai Mahakam. Nah pada saat itu kapal jembatan mahkota belum jadi, belum ada gitu kan. Apakah masih bisa melintas dengan kondisi sekarang gitu kan? Kalau saya lihat ketinggian dari pin saya sendiri ya, nah, ini sih lolos ya, di bawah jembatan mahkota bisa melintas dia gitu kan, karena jembatan mahkota itu cukup tinggi kalau saya lihat itu. Jadi zaman dulu ya, sebelum ada pelabuhan Pelaran, pelabuhan Samarinda ini juga dipakai untuk bongkar muat kontainer gitu ya, mau curah mau kontainer ya di Samarinda sini gitu ya. Nah setelah ya, karena pelabuhan Samarinda ini posisinya di tengah-tengah kota gitu kan, karena arus kendaraan yang membawa kontainer keluar masuk Samarinda itu sangat mengganggu gitu ya, bikin kemacetan. Jadi dibuatlah di daerah Palaran. Jadi untuk kontainer sekarang difokuskan di Palaran, sementara untuk yang curah itu difokuskan di pelabuhan Samarinda. Tapi ya gini, untuk pelabuhan Peselnya mungkin kapasitas di 2000 ya, kurang lebih ya segitu. Siapa tahu ada teman-teman yang biasa menggunakan pelabuhan Samarinda, kapasitas berapa, nanti bisa berbagi di kolom deskripsi. Nah ini kalau Sungai Mahakam ini cukup dalam menurut saya, cukup dalam. Cuman ada beberapa jembatan yang harus dilewatin gitu ya. Itu. Tapi kalau untuk mencapai di pelabuhan Samarinda itu kurang lebih satu jembatan aja, yaitu jembatan mahkota. Jembatan mahkotanya di situ tuh, itu yaitu jembatan mahkota. Jadi kita mulai memantau arus mudik di awal bulan puasa ya, dari pelabuhan Samarinda. Kalau dari informasi penumpang tidak signifikan, mungkin belum ada libur, belum terima THR, belum terima gaji lagi gitu ya. Nah itu mungkin itu aja video saya untuk hari ini dari pelabuhan Samarinda. Nantikan video saya selanjutnya, sampai jumpa.